Sebentar, Arli. Kenapa, Bu? Sebelum kamu lanjutin pembahasannya, saya mau tanya beberapa hal dulu tentang contoh kasus kamu tadi. Oh, boleh, Bu. Silakan. 1. Mengapa kamu pakai istilah akumulasi kodrat dan akumulasi irodat di rumus tadi? Itu karena ini merupakan penyederhanaan, Bu. Kalau di dunia nyata, angka kodrat dan irodat ini kan berubah-ubah terus setiap hari selama 20 tahun. Contoh kasus yang saya berikan sebelumnya cuma pakai angka rata-rata dan angka total aja. Baik kodrat internalnya, kodrat eksternal, dan irodatnya. Ibarat menghitung kecepatan mobil, Bu. Dari Jakarta ke Bogor misalnya. Kalau jaraknya 60 km ditempuh dalam waktu 1 jam, itu kan berarti kecepatan rata-ratanya 60 km per jam. Ya, betul. Tetapi bukan berarti dalam perjalanan tersebut speedometer mobilnya terus-terusan di angka 60 km per jam kan? Harus ngerem juga, jadi kecepatannya turun. Terus bisa juga naik karena jalannya kosong, atau bahkan berhenti dulu di tempat peristirahatan. Ah, iya, saya ngerti. Di contoh kasus 1 misalnya, seolah kodrat internal Lulu selalu sama setiap hari, yaitu 1. Padahal dalam kenyataannya ada hari-hari di mana Lulu kodrat internalnya di atas 1. Dan ada juga ketika kodrat internalnya di bawah 1. Cuman, setelah dihitung secara akumulatif aja, hasil rata-rata kodrat internalnya sama dengan 1. Gitu ya? Betul, Bu. Oke, pertanyaan kedua. Di rumus baru, mengapa irodat nggak dikali dengan kodrat eksternal untuk menghasilkan status? Seperti rumus sebelumnya. Ini karena kenyataannya memang begitu, Bu. Setelah saya pikir-pikir ya. Kodrat internal merupakan kemampuan kita mewujudkan keinginan atau harapan kita menjadi kenyataan, alias kekuasaan atau kesaktian. Seberapa besar wujudnya tergantung berapa banyak irodat kita alokasikan di situ. Bener nggak, Bu? Iya, bisa dibilang begitu. Sementara, kodrat eksternal adalah hal-hal di luar itu yang juga mempengaruhi pencapaian status kita. Bisa berupa kekayaan atau juga bisa berupa hasil wujud kekuasaan atau kesaktian, alias kodrat internal dikali irodat tapi punya orang lain. Betul. Dalam dunia ini, tindakan satu orang otomatis berpengaruh terhadap orang lain, baik ataupun buruk akibatnya. Iya, Bu. Dalam contoh Lili dan Lala, saya menggunakan kekayaan sebagai contoh kodrat eksternal. Lili dan Lala, akibat memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh kedua orang tuanya, otomatis akan menjadi lebih tinggi statusnya dibandingkan Lulu yang orang tuanya miskin, misalnya. Iya, betul. Saya masih ingat. Tetapi seberapa besar Lili dan Lala itu mampu memanfaatkan fasilitas tersebut, kan ditentukan juga oleh kodrat internal mereka berdua juga kan, Bu? Masih ada kemungkinan bahwa Lili dan Lala, meskipun disediakan berbagai macam fasilitas dan mereka gunakan fasilitas tersebut, tetapi karena nggak begitu pintar cara memanfaatkannya, nggak cocok dengan kodrat internal mereka, hasilnya jadi minimal justru. Misalnya, dikasih berbagai fasilitas tetapi dipakai untuk bermalas-malasan aja, bukan untuk berlatih atau belajar dengan sungguh-sungguh. Ah, iya juga. Kalau begini mirip dengan kasus 2 contoh Lulu sebelumnya ya. Meskipun dikirim ke pesantren, karena Lulu nggak cocok, jadi banyak banget irodat yang perlu dia alokasikan untuk bisa mencapai status taat beragama. Iya, Bu, tepat sekali. Sebaliknya, dalam kasus 1 dan 3, Lulu cuma butuh waktu sedikit irodat untuk mencapai status yang sama. Mengapa? Ya karena kodrat eksternal tersebut kebetulan cocok dengan kodrat internal mereka. Sinkron. Oke, ngerti. Selanjutnya, 3. Kemana sisa tahun yang ada di status tetapi nggak ada di irodat? Sisa irodat yang tidak digunakan Lulu dipakai untuk menunjang status yang lain, Bu. Jadi,
Dalam pembahasan kita sebelumnya di pilihan hidup, saya mengibaratkan status itu sebagai celengan yang berjejer-jejer. Kita bisa memilih mau menggunakan koin waktu kita untuk celengan yang mana, masih ingat Bu? Iya, masih. Nah, di antara celengan-celengan status tersebut kan sejatinya ada irisan juga. Irisan? Ketika satu irodat otomatis menunjang lebih dari satu status, Bu. Misalnya kasus Lulu. Ketika dia berusaha mencapai status taat beragama, di saat bersamaan, Lulu juga bisa menunjang status anak yang baik atau status teman yang baik. Ah, iya. Ada tindakan-tindakan yang hanya berlaku pada satu celengan atau status aja. Tetapi ada juga yang otomatis mengisi 3 celengan sekaligus ya. Iya, Bu. Misalnya, ketika Lulu berbakti kepada orang tua dengan selalu mendoakan, ini kan otomatis mengisi status taat beragama dan status anak yang baik ya dalam agama Islam. Betul. Jadi, waktu yang tanda kutip hilang tersebut sebenarnya nggak hilang. Cuman diisi ke celengan status yang lain aja yang belum dan nggak kita bahas. Oke, ngerti. Nomor 4. Mengapa kodrat internalnya sekarang perkara cocok atau enggak, bukan kualitas raga, pikir, akal, dan rasa seperti sebelumnya? Ada beberapa alasan, Bu. 1. Rumus yang sebelumnya belum mempertimbangkan kodrat internal berupa komposisi fitrah. Padahal komposisi fitrah ini berapa persen ifrit, khidir, Adam, dan Evanya sangat berpengaruh kan terhadap kepribadian individu manusianya. Betul juga. Kalau dominan Eva biasanya lebih luas dalam bergaul, kalau Adam sebaliknya lebih kaku. Manusia ifrit cenderung gak mau kalah dalam segala macam hal, sedangkan bagi manusia khidir sangat gampang untuk mengalah. Perbedaan-perbedaan ini otomatis berpengaruh terhadap kecocokan dengan kodrat eksternalnya. Iya, Bu. Daripada pusing mempertimbangkan faktor-faktor yang sangat banyak jumlahnya tersebut dan susah juga mengukurnya, mendingan disederhanakan seperti ini aja. Entah efeknya positif alias sejalan dengan status dan kodrat eksternalnya, atau efeknya negatif alias berlawanan arah. Oke, jadi ini sebuah penyederhanaan ya? Iya, Bu. Ngerti. Terus? 2. Sebab nggak selalu sama, Bu, efek dari kelebihan raga, pikir, akal, dan rasa terhadap pencapaian sebuah status. Ada kalanya status itu bisa tercapai dengan lebih cepat, semakin kita sensitif atau pintar. Tetapi ada juga status yang malah justru susah untuk dicapai jika kita terlalu pintar atau terlalu sensitif. Oh iya, benar juga. Seorang manusia yang terlalu sensitif dan altruis akan susah bisa bertahan dalam lingkungan yang relatif keras atau kasar, meskipun sangat pintar. Mereka yang cuek dan egois sebaliknya akan lebih mudah bertahan dalam lingkungan semacam itu, meskipun relatif lebih bodoh. Betul. Saya ngerti. Dengan dibuat seperti ini, meskipun sebuah penyederhanaan, malah lebih akurat ya dengan dunia nyata. Itu harapan saya, Bu. Oke, selanjutnya. 5. Dalam contoh kasus 1, 2, dan 3, kodrat eksternal kamu ibaratkan aliran sungai ya? Iya, Bu. Kalau searah dengan status, nilainya positif, sedangkan kalau berlawanan arah, nilainya negatif. Iya. Pertanyaan saya adalah, setelah Lulu lulus dari pesantren, sebenarnya ada kemungkinan dia nggak mengejar status taat beragama itu lagi kan? Misalnya yang kasus nomor 2, karena dia nggak cocok dengan kurikulum dan pendidikan pesantrennya, bisa jadi Lulu malah menjadi anti terhadap agama Islam kan? Betul sekali, Bu. Bisa banget. Mungkin justru normalnya seperti itu. Terus gimana dong? Jadi begini, Bu. Contoh-contoh yang saya kasih itu gambarannya seperti ini. 1. Sekarang tahun 2020, dalam perspektif banyak orang, Lulu sudah mencapai status taat beragama, sudah beriman kepada Allah. Ini adalah fakta dalam ceritanya. Oke. 2.
Berdasarkan informasi tersebut, kita sekarang di 2020 ini sedang menebak-nebak kemungkinan apa saja yang bisa dan telah terjadi dalam kehidupan Lulu. Bahwa kenyataan bahwa dia mencapai status tersebut tidak selalu sesederhana yang kita bayangkan. Tidak semata-mata berarti Lulu sudah 20 tahun irodatnya. Betul, karena bisa didukung kodrat eksternal. Dan sebaliknya, bisa dihambat oleh kodrat eksternalnya. Ah, iya. Seperti kasus 2. Oh, bukan, Bu. Kalau kasus 2 itu mendukung status taat beragama kodrat eksternalnya, tetapi tidak sinkron alias tidak cocok dengan kodrat internalnya Lulu. Kalau kodrat eksternalnya tidak mendukung status, nanti di kasus-kasus berikutnya belum saya kasih contohnya. Oh iya ya. Meskipun dulu nggak cocok dengan pesantrennya, tetap aja di mata orang lain, ia seorang lulusan pesantren kan? Iya, Bu. Oke. Nah, dalam kasus 2 ini kebetulan aja skenarionya Lulu tetap berusaha mengejar status taat beragama meskipun ia nggak srek dengan ajarannya. Kan Ibu udah pernah menjelaskan sebelumnya bahwa ada manusia yang beranggapan jika perasaannya tidak enak, tidak srek, jika dalam melaksanakan ibadah mereka merasa menderita atau sengsara, justru itulah ibadahnya, pengorbanannya. Jadi, dalam pikiran mereka, kalau nggak merasa menderita, berarti nggak dapat pahala justru. Iya, betul sekali. Jadi kasus 2 ini contoh skenario itu ya? Iya, Bu. Oke, ngerti. 6. Dalam contoh kasus 1, saya agak susah membayangkan ketika Lulu, kodrat internalnya ikut arus aja. Kodrat internalnya pas 1. Gambarannya seperti apa ya? Ada banyak kemungkinannya, Bu. Karena angka 1 ini kan angka rata-rata, bukan benar-benar pas 1 setiap hari. Oh iya. Jadi bisa aja kadang-kadang cocok banget, tetapi waktu-waktu tertentu justru nggak cocok ya? Iya, Bu. Misalnya, cocok dengan satu guru, tetapi begitu ganti gurunya jadi anti malah, jadi lambat. Atau cocok dengan satu kelompok teman, tapi begitu naik kelas, jadi malas malah. Temannya baru soalnya. Iya, bisa. Atau, hal contoh yang lain yang relatif stabil, misalnya jika Lulu dalam menghadapi kehidupan di pesantren, usahanya minimal, Bu. Jadi, yang penting lulus aja. Gak peduli ranking atau nilainya bagus atau enggak. Sisa waktu dan tenaganya, sisa irodatnya, dia luangkan untuk hobinya sendiri yang gak ada hubungannya dengan kehidupan pesantren ataupun status taat beragama tersebut. Iya. Itu juga contoh yang masuk akal. Dan kodrat eksternal ini tetap saja mendukung Lulu dalam status taat beragama ya. Sebab tidak peduli apakah ia serius atau enggak ibadahnya, serius atau enggak belajarnya, kenyataannya Lulu tetap saja seorang lulusan pesantren ya. Iya, Bu. Itulah esensi dari kodrat eksternal yang saya bayangkan. Manusia tidak perlu irodat banyak-banyak, juga tetap aja mendapatkan keuntungan dari situ. Oke, ngerti. 7, ini yang terakhir. Dalam contoh kasus 3, Lulu tidak ke pesantren. Enggak, Bu. Tetapi irodatnya cuma 11,3. Lebih besar tetapi nggak beda jauh dengan kasus 1. Sebaliknya, dalam kasus 2 irodatnya 14,3. Besar sekali, meskipun sudah didukung kodrat eksternal. Apa ini artinya? Perbedaan-perbedaan tersebut diakibatkan kecocokan antara kodrat eksternal dengan kodrat internalnya, Bu. Dalam kasus 3, akibat sinkronisasi atau kecocokan tersebut tinggi, Lulu pun dalam belajar atau beribadah menjadi lebih ringan, menjadi lebih termotivasi, meskipun cuma diajarkan sesekali oleh orang tuanya. Sebaliknya, dalam kasus 2, Lulu tidak cocok sama sekali. Oleh karena itu, kalau kita bandingkan secara kasar, dalam sehari Lulu yang kasus 3 bisa belajar 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan Lulu kasus 2. Karena Lulu 2 angka kodrat internalnya 0,7, sedangkan Lulu 3 angkanya 1,5.
Makanya, meskipun Lulu 3 nggak ke pesantren, ia bisa ngejar status taat beragama, taat beribadah dengan irodat yang jauh lebih sedikit, lebih kecil. Ah, iya. Makanya Lulu 3 itu bisa menggunakan sisa waktunya 8,7 tahun itu untuk mengejar status-status yang lainnya. Sementara Lulu 2 cuma punya sisa waktu 5,7 tahun. Iya, Bu. Dalam kondisi ini wajar jika Lulu 3 kemudian memiliki lebih banyak status yang berbeda-beda atau keahlian dan pengetahuan yang bermacam-macam dibandingkan Lulu 2. Oke, ngerti. Singkatnya, perbedaan-perbedaan jumlah irodat dalam mencapai status itu bisa diakibatkan 1. Kodrat eksternalnya bisa mendukung atau menghambat, tetapi menghambat ini belum dibahas contohnya. Iya, Bu. Belum. 2. Kecocokan antara kodrat internal dengan kodrat eksternalnya. Kalau cocok, maka Lulu butuh lebih sedikit irodat untuk mencapai status tersebut, seperti kasus 3. Kalau tidak cocok, sebaliknya butuh lebih banyak irodat, seperti kasus 2. Jadi, hal ini bukan semata-mata apakah kodrat internalnya tinggi atau rendah, sebab ada kodrat eksternal yang cocok buat manusia pintar, dan ada kodrat eksternal yang cocok justru buat manusia yang relatif bodoh. Gitu kan gampangnya? Betul sekali, Bu. Oke, ngerti sampai sini. Kita telah mendapatkan satu lagi gambaran yang cukup rumit, betapa ciri-ciri atau tanda-tanda alias status ini tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya di mata Yang Maha Kuasa. Iya, Bu. Oke, kalau gitu kamu lanjutkan contoh kasus berikutnya. Siap, Bu. Selanjutnya,